Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Para bapak saudara ibu jamaah pengawasan ingkang kula hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang banyak yang telah banyak dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Kita sadari ataupun tidak, kita yakini ataupun tidak, yang jelas kita sudah banyak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya wa atakum, dan Allah telah memberikan kepada kamu sekalian min kulli ma sa'altumuhu, dari setiap apa yang kamu minta, yang kamu butuhkan kepada Allah. Semua kebutuhan manusia hidup sudah disediakan, diberikan oleh Allah kepada kita. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh pakaian, manusia butuh obat-obatan, butuh vitamin dan lain sebagainya. Semuanya sudah disediakan di dekat kita. Makanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung seberapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu sekalian, kamu tidak akan bisa menghitungnya.
Ini menunjukkan saking banyaknya pemberian dari Allah. Namun apa sebagai balasan dari manusia? Justru innal insana ladzalumun. Sungguh manusia itu benar-benar zalim, kafarun dan kufur. Allah sudah melengkapi kepada kita semuanya indera-indera yang mahal harganya. Coba, Allah pernah mengungkit salah satu contoh dari karunia Allah. Alam naj'al lahu ainaini. Bukankah aku telah memberikan kamu sepasang mata? Berapa nilainya mata? Coba maaf ya, saya sedikit cerita. Ada jamaah kami, ya sebenarnya sejak muda sudah ada gangguan penglihatannya sehingga pakai kacamata mulai dari tipis sampai tebal. Akhirnya ya karena kerjanya kerja kasar, ketika itu kejatuhan genting kepalanya. Sekarang sudah tidak bisa melihat lagi. Bali murid di sini tuh, kedua putranya di sini. Sekarang tidak bisa melihat. Coba, andai kata ada orang yang menjual dan mampu membeli, berapapun harganya pasti akan dibeli. Alam naj'al lahu ainaini. Bukankah aku telah memberikan kamu sepasang mata? Maka kalau ditanyakan apa Khalid ya, mbok gunakno kanggo apa matamu? Bahasa daerah kasar. Padahal maaf ya, sesuai dengan ayat Allah, wa kam min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha. Berapa banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang setiap saat manusia melihatnya. Wahum an ayatiha, ada duanya. Wahum anha mu'ridun. Namun sayang kebanyakan manusia berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya saya pernah dengar seorang ustadz menerangkan kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau merasa sangat dekat kepada Allah di saat beliau mengamat-amati tanaman yang ada di sekitarnya. Melihat tanaman tomat, cabai, ada yang masih hijau, hijau muda, hijau tua. Ada yang separuh masih hijau, separuh merah. Ada yang semuanya sudah merah. Perubahan dari hijau ke separuh merah, separuh hijau sampai kepada merah tanpa ada orang yang tahu. Masya Allah. Makanya Allah berulang-ulang kali mengingatkan, Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah hai jin dan manusia yang masih kamu dustakan? Untuk itu kita harus pandai-pandai menggunakan karunia nikmat indera yang telah diberikan oleh Allah. Yang pada dasarnya Allah memberikan indera itu tidak cuma-cuma. Dalam surat 16 ayat 78 Allah sudah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah zat yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian. Ini pun kita sadari atau tidak, kita akui atau tidak, kita tahu atau tidak, yang pasti semuanya mengalami proses seperti itu. Keluar dari kandungan ibu kita masing-masing. Hanya ada dua yang tidak keluar dari kandungan ibu. Satu Adam, dua Sunggokong, kata mereka. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui suatu apapun. Lalu Allah memberikan pendengaran, penglihatan serta hati agar kamu bersyukur. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah terhadap nikmat atau indera yang diberikan oleh Allah. Diberikan sepasang mata, dipergunakan untuk melihat ayat Allah. Diberikan pendengaran, digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diberikan penglihatan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan sampai seperti yang ada di dalam surat 23 ayat 78 juga. Waladhi amsa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Allah yang telah menciptakan kamu serta menjadikan kamu penglihatan, pendengaran dan hati, tapi sedikit sekali syukurmu. Jamaah pengajian, perlu kita harus sadar betul bahwa nikmat atau karunia atau indera-indera yang diberikan oleh Allah itu tidak selamanya ada pada diri kita. Ya seperti itu tadi, sepasang mata, nyatanya sudah banyak yang nyambung mata. Pendengaran, kadang-kadang ngomong ya bang, kenapa? Nah, ini berarti sudah berkurang lah daya dengarnya. Daya pikir, beberapa waktu yang lalu saya ketemu, ya pernah menjadi jamaah pengajian saya dan masih ada sedikit hubungan kekerabatan. Alhamdulillah Ustaz, masih sehat? Ya alhamdulillah. Ingatan bagaimana? Ya alhamdulillah. Pemenang ingat dewe abang tak bang. Saya ini sudah agak pikun Ustaz. Maksudnya saya sering ditegur kalau ngimam itu, baca itu belarang, surat ini pindah. Nyadari dewe sudah agak pikun. Inilah makanya selagi masih diberikan kesehatan, kesempatan dan seterusnya, mari benar-benar semuanya itu kita jadikan sarana untuk bisa lebih giat di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sudah ada di zaman yang terakhir. Kemarin saya buka-buka hadis, nanti akan datang pembohong mendekati kiamat. Akan datang para pembohong saatnya mendekati kiamat. Jadi saat ini pun cedok. Sama tidak terjawab. Istilah tok. Soal kecil bohong, soal besar bohong. Wis kana sing bener belas. Jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu sekilas mukadimah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Samakan halaman pinten? Berapa Mbah? Bairi? 115. Bismillahirrahmanirrahim.
bab tentang tolong menolong, melondong ya, dalam kebaikan dan dalam hal menuju kepada ketakwaan. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman, wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kamu sekalian, 'alal birri, dalam mengerjakan kebajikan, wa taqwa, dan takwa. Kita sebagai orang yang beriman, kita sadari ataupun tidak bahwa kita itu ada hubungan yang sangat erat. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang iman dengan orang iman lain seperti halnya bangunan. Bangunan itu terdiri dari beberapa bahan. Ada batu merah, ada pasir, ada semen, ada besi. Saling memperkuat. Kalau bangunan itu dimasuki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka bangunan itu akan hancur dengan sendirinya. Siapakah oknum yang tidak bertanggung jawab? Asin. Sekuat apapun bangunan itu kalau kena asin, ledek. Napa organisasi nggih ngoten, jamaah nggih ngoten, ada oknum yang yubati anak, ngendon-ngendoni, gembosi, ndak ikut mendukung, ngaco, buyar, rusak. Di zaman Rasulullah ketika diturunkan Al-Quran, salah satu ayat, la tangfiru fil har. Orang munafik bilang, sejumlah budal, panas-panas kok budal. Kul naru jahannama asyaddu haro. Katakan Muhammad, neraka jahanam lebih panas daripada panasnya matahari. Lau kanu ya'lamun. Wa qala ta'ala wal asr innal insana lafi khusr. Wal asri, demi masa kecil saya namanya demi waktu asar. Waktu asar itu waktu yang sangat singkat. Bahkan umat Muhammad itu diibaratkan habis asar hingga maghrib. Jadi Rasulullah pernah menjelaskan baida aqaumin qablakum bainal asri wal maghrib. Jadi kanjeng Nabi, tenggang waktu antara orang-orang sebelum kamu sampai kepada kamu sekalian itu hanya seperti maghrib, asar dan maghrib. Ibarat seorang majikan mencari tenaga kerja, diumumkan siapa yang mau kerja di tempatku mulai jam 6 hingga tengah hari aku berikan upah 1 qirot. Dikerjakan oleh umatnya Nabi Musa. Setelah tengah hari mereka berhenti, masih ada pekerjaan, kalau kalian mau meneruskan akan mendapatkan 1 qirot lagi. Enggak, saya sudah tidak hajat. Diteruskan oleh umatnya Isa. Mulai tengah hari hingga asar diberikan 1 qirot. Pekerjaan belum selesai, si majikan bilang, siapa yang mau menyelesaikan sisa pekerjaan ini akan aku beri upah 2 qirot. Yahudi, Nasrani sudah tidak ada niatan lagi, tidak ada hajat. Diteruskan oleh kalian semua, kata Nabi, dan kalian mendapatkan upah 1 qirot. Yang akhirnya mereka menuntut, ya Allah, kami lebih banyak pekerjaan kami, kenapa upah kami hanya sekian? Nasrani juga. Lalu jawabnya Allah, hal dalam tukum syai'an, apakah aku mengurangi upah kamu?
Qalulah mboten kian. Ya wis. Andai kata kalian mau meneruskan hingga asar, hingga maghrib, kalian dapat 4 qirot. Nasrani dapat 3 qirot. Kalian sudah enggak niat? Ya, ada yang meneruskan ya. Ini karunia dari itu. Jadi umat Islam itu waktunya singkat, tapi pahalanya besar. Bahkan Nabi pernah bersabda, Bu istu ana wasati agada. Aku diutus oleh Allah dengan kiamat seperti ini. Niki pun 1444 tahun. Sedina setengah hari itu durung jangkep. Demi masa bahwasanya manusia itu rugi. Illal ladina amanu kejaba wong akeh sing iman. Gak iman tok wa amilus sholihat. Sak Quran nggih. Mboten enten keterangan amanu tanpa ada gandingan. Innal ladina amanu wa amilus sholihat. Wal ladina amanu wa amilus sholihat. Fal ladina amanu wa amilus sholihat. Kenapa? Sering saya sampaikan Nabi bersabda al-imanu wal amalu akhwatani. Iman dan amal itu ibarat 2 saudara, 2 sahabat syarikani bi qarnin yang selalu bersamaan di dalam bersahabat. Apa yang menyebabkan seperti itu? La yaqbalullahu li akadima illa ma'asabihi. Allah tidak menerima salah satu dari keduanya melainkan harus kedua-duanya ada. Sering saya jelaskan A dan B sahabat karib ketemu sama L. A, B, kalau kamu mau datang ke rumahku, apapun permintaan kamu akan aku berikan. Tapi sarannya kamu harus berdua. Baik. Satu saat A datang, B nggak ikut. Loh, A, kamu di mana B? B berhalangan Pak. Waduh maaf, saya tidak bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Satu saat ganti B yang datang, Anda ikut. Ditanya loh, kamu B di mana A? A sakit, maaf, saya tidak bisa memberikan. Kalau kamu ingin sesuatu harus berdua. Ibaratnya ngerti. La yaqbalullahu li akadima illa ma'asaqibi. Muni iman bakhil percuma, blobo kafir ya percuma. Dalam surat 16 ayat 97 dijelaskan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Ini jaminan ya. Barang siapa beramal salih baik pria maupun wanita dan mereka benar-benar beriman, maka akan aku berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, dan akan aku berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Wa tawasau bil haq wa tawasau, lan selalu memberikan wasiat, nasihat, menasihati tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan menasihati supaya menepati kesabaran. Kita tidak boleh putus asa, ya. Terus mengingatkan, mengarahkan, itu tugas kita. Bukan mencela, melecehkan. Itu sifatnya orang munafik.
Orang munafik itu selalu mencela. Ana wong infak titik, jare Gusti Allah gak butuh. Ana wong iman akeh, pamer. Jadi mari kita belajar menjaga perkataan kita. Ya. Terus hafal kadang-kadang ayatnya wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka menggunjing dan mengumpat, senengane ngrasani wong, senengane nyacat wong, seakan-akan dirinya paling baik. Niku sombong, Pak. Sombong tidak akan bisa masuk surga. Ini pun mungkin sudah apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur. Ternyata sahabat sendiri belum paham maksud daripada ucapan Nabi. Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu salbal hasanah wa na'lal hasanah. Kanjeng Nabi, saya ini punya teman kesukaannya baju baru, sandal baru. Kalau nggak baru nggak mau. Apakah itu termasuk sombong? Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah suka dengan keindahan. Andai kata bapak-bapak, ibu-ibu mau setiap sholat ganti baju, monggo, gak apa-apa. Ku ngontongna bakul rinso. Ngontongna bakul rinso. Setiap sholat ganti gak apa-apa. Sesuai dengan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru alladzi bataral haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, ngeremehno wong. Nah, makanya jangan sekali-kali meremehkan. Setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ini kita tolong ya, monggo belajar, jangan suka mencela orang lain. Koreksi diri kita sendiri. Alaikum angkusakum. Koreksilah diri kami sekalian masing-masing. Seneng ngoreksi wong. Ngoreksi orang lain paling mudah. Seperti apa yang disampaikan Roma, qala Roma Irama. Semut di seberang lautan jelas kelihatan. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan keterlaluan. Nah, jadi nemplek moto ya bosok ketok. Marilah, justru orang yang lebih baik itu merasa dirinya tidak ada apa-apa, tidak punya kemampuan, maaf saja tidak bisa. Rumongso paling baik, paling hebat, paling segala-galanya. Wa an Abi Abdurrahman, dari Pak Abdurrahman. Siapa Pak Abdurrahman? Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu qala, ucap sapa Zaid. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong jahaza, yang menyiapkan diri atau menyiapkan bekal ghazian ing perangan fisabilillah faqad ghaza. Monggo teman-teman perang. Orang-orang yang menyiapkan bekal untuk persiapan perang atau memberikan bekal kepada orang yang mau perang, itu sudah dapat pahala seperti perang. Dulu pernah ketika musim sulit, musim peceklik, dan di situ harus ada perang, harus terjadi perang. Para sahabat kebingungan. Bagaimana kita bisa ikut perang sementara tidak ada makanan, tidak ada perbekalan sama sekali. Lalu Nabi menawarkan kepada sahabat, siapa yang sanggup membekali pasukan yang akan berangkat dijamin surga? Utsman bin Affan, dah saya biayai berapapun. Utsman, wong sugih dermawan, sugih medhit itu dibenci oleh Gusti Allah.
Dibenci sampai swarga, dibenci banyak orang, tapi dicintai oleh neraka. As-sahiyyu qaribun minallah. Sebagai muslim dalam tempat asing ya. Qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, dekat oleh banyak orang yang senang. Qaribun minal jannah, surga pun senang kepada orang yang dermawan. Ba'idun minan nar, tapi neraka tidak senang dengan orang yang dermawan. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sedangkan orang yang bakhil dijauhi oleh Allah. Allah benci melihatnya. Orang-orang pun tidak senang. Surga pun tidak senang kepada orang yang bakhil. Qaribun minan nar, tapi neraka didekati oleh neraka. Para bapak saudara ibu nuwun sewu. Sedekah bukan berarti mengakibatkan kemiskinan. Justru sedekah, orang yang rajin sedekah rezekinya akan lancar. Rasulullah bersabda, la yanqusu malun min shadaqatin ilasdad. Tidak berkurang harta karena disedekahkan, justru akan bertambah dan bertambah. Mungkin jenengan seeling ya, si langgar cuwilik almarhum ini gambarnya ya nama. Sedekah padha karo banyu sumur, ditimbo, ya adus, tinggi masak, diumbah-umbah, juweru, tapi dirut boleh malih. Coba sampean jarno aja ditimbo, gak mungkin beludak, gak mungkin ber. Justru tambah banger, kotor. Niku bondo nih ngoten niku. Waman sapane wong khalafa kang ngari ghazian ing perangan bi ali bi khairin karena kebagusan pakot goza. Begitu pula siapa yang tidak bisa ikut berperang menjaga baik keluarganya, keluarga yang ada di rumah, atau mungkin namanya keluarga bukan hanya satu rumah. Makanya ku angkusakum ba'alikum bukan hanya keluarga satu rumah loh Pak. Kulo njenengan keluarga. Dugi pundi sampean ngomong ngoten niku? Nuwun sewu. Ini pun sering saya sampaikan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan menyelamatkan Nuh dan ahlinya. Namun ternyata salah satu putranya ikut tenggelam di dalam air bah. Salah satu istrinya juga tenggelam. Begitu Nuh melihat salah satu putranya disambar oleh air bah, Nuh teriak histeris. Apa yang disampaikan kepada Allah? Inna bani min ali, ya Allah, bukankah anak saya adalah ahli saya? Wa inna wa'dakal haq, janji kamu benar. Di mana janjimu bahwa engkau akan menyelamatkan kami dan keluarga kami? Apa jawabnya Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, memang benar itu anakmu, tapi dudu ahlimu. Bayangkan, itu anakmu tapi dudu ahlimu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Jalaran anakmu gak gelem nindakno amal sholih. Dah, wala tas'alni ma laisa laka bi ilmun inni u'iduka an takuna minal jahilin. Jangan kamu tanyakan sesuatu yang tidak ada ilmunya.
Aku ingatkan kamu jangan sampai kamu menjadi orang yang DOH. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ngutus sapa nabi ba'san ing utusan pasukan ila Bani Lihyan maring Bani Lihyan min Hudel termasuk dari suku Hudel. Pakola monggo dawuh sapa nabi liyam ba'is supaya liyam ba'is supaya ngutus ngetokno min kulli rajulaini saking tiap-tiap dua orang laki-laki sapa kaduma salah jenoro wal ajru bainahuma. Jadi Rasulullah pernah mengutus pasukan yang ditugaskan ke Bani Lihyan dari suku Hudel. Dalam sabda Nabi, setiap dua orang dalam satu keluarga hendaknya keluar salah satu. Yang satu menjaga keluarga yang ada di rumah. Soal pahala baik yang berangkat maupun yang ada di rumah sama. Melani tenggene surat 9 ayat pinten alim 122 atau 222 nih. 122. Napa nih bunyinya? 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minina ayyang firu kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi ma lahum yarji'un. Tidak selayaknya bagi orang iman berangkat seluruhnya. Ada yang terjun di dalam dunia politik, silahkan. Namun jangan semuanya terjun ke dunia politik. Sebagian harus tetap mempelajari ilmu, agar nanti bisa memberikan peringatan kepada mereka yang terjun dalam dunia politik. Kalau budal kabeh beres, anak sing tetap belajar atau menjaga. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya ketemu sahabat Nabi Rabban ing rombongan Birauka ana ing daerah Rauka. Faqala Nabi manil kaum, siapakah mereka itu? Qalu al muslimun. Mereka menjawab, kami orang-orang Islam. Faqalu mau ngucap sapa kaum, man anta? Lalu Anda siapa? Siapa takon kula niki tiyang Islam, sampean sinten? Kala kanjeng Nabi, Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Farafaat monggo ngangkat ilai mari Nabi sapa imraatun wong wadon. Tiba-tiba di situ ada seorang wanita yang mengangkat anaknya, Sofyan, kang isih cilik.
Sambil bertanya, faqalat aliyada hajjun, apakah anak saya ini sudah diperbolehkan haji? Sahkah hajinya anak saya ini? Qala Nabi na'am walaki ajrun, kamu juga dapat pahala. Jadi Ibnu Abbas cerita pada suatu hari dalam perjalanan Nabi berpapasan dengan rombongan. Kebetulan ketika itu ada di daerah Rauha. Lalu Nabi bertanya, siapa mereka itu? Dari mereka menjawab, kami semuanya orang Islam. Lalu Anda sendiri siapa? Nabi menjawab, saya Rasulullah. Dan ketika itu ada seorang ibu yang mengangkat anaknya yang masih anak-anak sambil berkata, apakah hajinya anak saya ini bisa diterima? Nabi menjawab, ya, kamu juga dapat pahala. Nah, tangga kula biyen niku Pak. Jadi kaji lah numpak perahu, numpak kapal. Jadi ketika itu hamil muda, ini sampai 6 bulan Pak. Mana ini berapa bulan ya? 6 bulan ya. Hamil muda, akhirnya melahirkan anak di sana. Jadi pulang itu anaknya lahir laki-laki. Sampai tua diceluk Pak Kaji Cilik. Pak Kaji Cilik. Anaknya saya kenal, kalau bapaknya tidak kenal. Nang, tokonya Kaji Cilik. Wis tahu aja lo Kaji Cilik terus. Ya seperti inilah mungkin yang dimaksudkan. Apakah anak saya bisa melakukan haji dan sah hajinya? Ya, lakukanlah, kamu dapat pahala juga. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saat kanjeng Nabi qala dawuh al-khazinul muslimu, bendahara, al-khazin itu bendahara, al-khazinul muslimu yang kiri diartikan bendaharawan. Seorang muslim menjadi penyimpan kurung bendaharawan, al-aminu yang bisa dipercaya, alladzi yunafidu kang nerusake melaksanakan ma umira barang kang diperintah kelawan ma bayuti mongko nyerano sapa wong ing ma kamilan kali sempurna muafaron baik muafaron kita namanya juga sempurna, thayyibatan terbagus, kamilan sempurna, muafaron dengan senang hati, thayyibatan terbagus. Bi kelawan apa nafsu, bayadfa'u mongko nyerahno sapa wong ing ma ilal ladzi maring kang umira diperintahake. Lau kete wong bi kelawan ma akadul mutasaddiqaini. Nuwun sewu nggih. Jenengan ngengken tiyang sik lebokno kotak iki. Mboten dileboni dhewe tapi ngongkon tiyang sing dikongkoni oleh bagian. Ahadul mutasaddiqaini. Mulane biyen saking bodhone bayar zakat fitrah, bapake diserano sing wedok. Sing wedok diserano anake. Niku salah alamat niku. Kalau zakat fitrah setiap kepala diwajibkan bayar zakat fitrah. Makanya dalam keterangan yang lain seorang wanita
memberikan sedekah kepada peminta tanpa merusak keluarganya, maka suami dapat pahala karena suami yang bekerja, istri yang menyedekahkan. Bahkan kalau menyuruh pembantunya pun dapat pahala yang tidak mengurangi pahala satu dengan yang lain. Ini Bu, uang belanja dibelanjakan, tapi kata Nabi, waktu kamu menyerahkan, niatkan dalam hati kamu sedekah. Jangan bilang, Bu, tak sedekahi. Salah. Niat. Istri menyuruh pembantu belanja, masak, dihidangkan di meja, niat sedekah lagi. Ketiga-tiganya dapat pahala yang sama. Loh, kok iso? Ya itulah ketentuan Nabi. Makanya beberapa waktu yang lalu saya di WA seseorang, ada seorang ayah kepingin sekali kurban, namun keburu meninggal, belum sempat kurban. Akhirnya anak-anaknya itu ingat bagaimana mengorbankan orang yang sudah mati. Ini ada beberapa pendapat, bukan pendapat ya, sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Ya Allah, terimalah kurban kami atas nama kami, keluarga kami, dan umat kami. Itu memperbolehkan. Karena umat kami tidak semuanya masih hidup. Ada umatnya Nabi, sahabat kami, umat kami, ada yang sudah mati. Padahal ini kesita. Jadi ada yang memperbolehkan dengan alasan iku wau, nggih. Yang penting jadi Pak Tarom. Dari hadis niku wau ada yang memperbolehkan karena terimalah kurban kami ya Allah atas nama kami, keluarga kami, umat kami. Makanya batasan 7 ekor sapi, 7 orang 7 orang seekor sapi itu mboten batasan maksimal. Misalnya gak mampu pembolu, tapi idealnya sesuai dengan aturan yang dilakukan waktu haji, unta 7 orang, sapi 7 orang. Niku hubungannya kali hadiah. Cuma bedane hadiah itu hukumnya wajib, kalau kurban bagi yang mampu. Lah ngoten. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah tidak mau kurban, jangan dekat-dekat dengan masjidku. Makanya kita alhamdulillah setiap tahun bisa melaksanakan kurban itu karunia Allah. Nabung mawon dina 10.000 sawulan 3 juta. Jangkau 10 juta, 10 bulan, 12 bulan nak wis oleh sak bagian ya. Ternyata cara yang kita lakukan alhamdulillah bermanfaat. Dulu orang itu berpikir korban ya wong sitok, wong diketumpakan kok ditumpaki wong akeh, bukan seperti itu, paham yang keliru. Sekarang alhamdulillah kok sana-sana melaksanakan seperti yang kita lakukan. Biyen masuk enten. Saya ingat ada seseorang ditarom napa Pak? Beli kata. Alhamdulillah, tak tungan atau kok kene. Tak tungan atau kok kene. Lah gamal liyane ta? Malah paling sitok. Tapi sekarang alhamdulillah di mana-mana bisa melaksanakan kurban
dengan cara seperti yang kita lakukan. Bab nasihat. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Ini monggo dieling-eling. Sesungguhnya orang iman adalah saudara. Wa ansahu lakum. Ini termasuk ucapan Nabi Nuh. Nggih bener iki. Wa ansahu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Ini uridu an ansakalakum walakin la tuhibbunan nasihin. Saya menginginkan sekali untuk memberikan nasihat kepada kalian, tapi rupanya kalian tidak suka dengan nasihat. Tidak sukanya kepada nasihatnya atau kepada yang nasihat. Enten Pak, dia itu karena seseorang. Nadek krungu nasihat langsung itu mungkin karena seseorang. Ya, bisa juga. Ada kalanya memang tidak suka dengan apa yang dinasihatkan. Makanya kita lakukan. Alaikum anfusakum. Mari koreksi diri kita masing-masing. Wa ana lakum nasikun amin. Wa ana utaingsun lakum arjurabe nasikun nasihat aminun tur kena dipercaya. Ini ucapan Nabiullah Hud. An Abi Ruqayyah. Siapa Abi Ruqayyah? Tamim bin Aus. Pak Ruqayyah. Nama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari, suku Dari. Radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Qulna, saya bertanya, liman? Kepada siapa kita harus nasihat ya Rasul? Qala lillah. Wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimatil muslimin, wa amatihim. Ini saya pernah baca buku karangan almarhum Bapak Muhammad Natsir, judulnya Fiqhud Dakwah. Yang diambil tadi dari hadis apa? Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah lillah. Wali Rasulih. Terus diuraikan, wahai Rasulullah, bagaimana saya nasihat kepada Allah? Allah Rabbul Alamin. Qala antuhiddu lillah. Hendaknya kamu selalu mentauhidkan Allah. Lalu bagaimana kami harus nasihati Rasul? Qala awau wa nasaru. Kamu harus melindungi dan menolong perjuangan Rasul. Lalu kepada imamnya orang iman, mereka lebih pintar daripada saya. Ya, namun mereka tetap manusia, tidak lepas daripada kekilapan, kelalaian. Lebih-lebih pada umumnya orang-orang Islam. Jadi nasihatnya mboten elek. Lha ngaji niki nggih nuwun sewu. Ngaji niki mboten kok kangge tiyang sing mboten ngertos tok. Baik orang yang sudah paham, ngerti, pinter, ngaji niku manfaate kathah. Sing lali iso eling. Sing salah iso ndandani kesalahane. Sing sadurunge gak roh malih roh. Nuwun sewu. Rasulullah SAW orang yang menerima wahyu. Satu saat Rasulullah masuk ke dalam masjid, mendengar seorang laki-laki yang membaca Al-Quran. Sik dereng rupa kitab, sik kalam. Spontan Nabi mendoakan orang yang baca.
rahimahullahu fulanan laqad adkaroni an ayatin askituha. Semoga Allah memberikan rahmat kepada si A, karena bacaan si A sempat mengingatkan aku dari ayat yang dilupakan. Ayat yang dilupakan jangan lupa. Makanya Nabi bilang la takul nasitu ayata kada wa kada. Jangan kamu bilang aku lupa ayat ini. Wakul unsitu. Katakan aku dilupakan. Yang jelas sanudari ukabala tansa illa masya Allah. Akan aku bacakan kamu Muhammad dan kamu tidak lupa, kecuali jika Allah menghendakimu lupa. Siapapun bisa. Memang salah kabeh, juga kabeh rek salah dididik lah. Ojo salah kabeh. Kalau salah wajar, rakaat yang ngoten. Wong Kanjeng Nabi nate rong rakaat salam metu. Wong ngomong kusiratu sholah, enak dikosor. Lalu ada seseorang yang memberanikan diri, ya Rasulullah, aku sirati sholah amnasita. Kanjeng Nabi, jenengan mau sengaja ngosor sholat iki mau, napa jenengan lupa, napa jenengan supe? Apa jawab Nabi? Lam aksur balam ansa. Ya? Aku gak sengaja ngocok udah gak lali. Tapi jenengan kalau rakaat salam. Nabi takon Abu Bakar. Asodako makola Dzulyaden. Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzulyaden? Qalu bala. Nggih, terus Nabi. Kalau gitu yuk kita tambahkan lagi. Nabi sik kadang lupa, pamane kula jenengan. Enten yang sampai 5 rakaat, mari salam kan ngomong. Mari 5 rakaat kan ngomong. Lho kok gak usah? Lho ya dah. Dikurangi wis. Jadi Pak Bagio, wah saya dapat pengalaman Pak Ketaran. Pengalaman apa? Ya ini tadi belum pernah saya mengalami seperti ini. Jadi begitu ya caranya kalau kebanyakan. Ya kalau ada yang mengingatkan, Pak. Kalau tidak ada yang mengingatkan bagaimana? Makanya Nabi bilang, kalau kamu ragu dalam sholat kamu berapa hitungan rakaatnya, yakinkan rakaat itu masih sedikit. Katakanlah zaman berpikir, ini sudah 3 atau 2, yakinkan itu 2. Sehingga zaman nambah lagi 2 rakaat. Padahal mesinnya wis 3, berarti 5. Maka ditutup dengan sujud sahwi. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doakan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.